bercerita tentang seorang remaja jalanan yang memiliki kekuatan terpendam dari dewa yang ditakdirkan untuk menjadi prajurit zodiak pelindung dari seorang reinkarnasi dewi. Film kali ini merupakan sebuah live action adaptasi manga dan anime yang cukup populer pada masanya, lebih tepatnya tahun 90-an, yang berjudul sama, Knight of the Zodiac atau lebih dikenal dengan Saint Seiya. Dirilis tahun ini beberapa bulan lalu, diproduksi oleh studio yang sama dengan animenya, Toei Animation, disutradarai oleh Thomas Baginski, dan ditulis oleh Josh Campbell dan Matt Steken. Oke, langsung aja, The Watchers, ini dia, selamat datang di Watch Base Quick Watch. Ketika dewa-dewi masih eksis di dunia kita, Dewi Athena yang mewarisi kendali planet bumi mensejahterakan umat manusia yang sebelumnya diperbudak dewa dengan memberikan kekuatan bintang zodiak yang disebut Cosmo dan Leontine yang akan berubah menjadi Zirah jika mereka layak, yang kemudian akan disebut sebagai Saint. Para Saint yang trauma dan masih cemas dengan keberadaan dewa pun mengkhianati Dewi Athena yang sudah berinkarnasi ke dalam seorang bayi perempuan. Tapi untungnya bayi tersebut berakhir selamat dan diadopsi berkat pengorbanan dari Saint Sagittarius yang loyal terhadapnya. 10 tahun berlalu, seorang anak jalanan petarung underground bernama Seiya karena kenangan gelap di masa lalunya yang sulit terlupakan saat kehilangan kakaknya Patricia, ia pun seringkali tidak fokus dan serius di pertarungannya. Sampai Casio, si owner Octagon sekaligus petarung terkuat di sana, yang geram turun tangan untuk melawannya. Dengan kekuatan yang cukup jauh, Seiya pun hampir kalah sebelum kemudian mengeluarkan ledakan Cosmo di ruang lokernya setelah mengetahui dirinya kini menjadi incaran pemburu para Saint yang ternyata merupakan mitra dari Casio sendiri yang bernama Gurad, yang emang untuk itu tujuan kerjasamanya. Seiya berhasil selamat karena bantuan dari orang misterius yang merupakan kedua asisten dari mantan suami Gurad, yaitu Elman Kido, seorang konglomerat yang ternyata merupakan pengadopsi bayi reinkarnasi Athena, yang sama juga membutuhkan Seiya namun untuk tujuan yang baik, yaitu mengawal Sienna Kido, anak adopsinya tersebut yang menjadi incaran utama dari organisasi Gurad untuk meniadakan dewa dari muka bumi ini. Yes, ternyata Gurad dan pasukannya yang memiliki teknologi yang cukup tinggi ini berada di kubu kontra dewa, guys. Tapi kini posisi mereka aman karena berada di mansion berteknologi canggih Elman yang memiliki proteksi dari lacakan musuh. Dia mengungkapkan bahwa Seiya ditakdirkan untuk menjadi seorang kesatria Saint Pegasus sebagai prajurit Athena. Dilihat dari Leontine, peninggalan kakaknya Patricia yang dititipkan pada Elman. Dan rupanya dia diculik Gurad setelah Seiya kecil memancarkan kosmonya, sehingga terdeteksi dan menjadi tersangka oleh mereka. Meskipun awalnya Seiya sama sekali gak percaya soal mitologi begituan, pada akhirnya dirinya sadar setelah sebelumnya mengalami kebangkitan kosmonya sendiri, dan menyaksikan kekuatan Athena yang terpancar dan meluap-luap dari Sienna yang gak terkontrol. Ditambah dengan motivasi demi bisa menemukan kakaknya tersebut, ia pun menerima permintaan Elman. Di tepi laut, Seiya dan Sienna saling bertukar cerita kehidupannya, dan saling memotivasi satu sama lain mengenai masalah yang mereka hadapi ini, sehingga semakin mendekatkan hubungan di antara mereka. Tapi karena Seiya belum bisa banget menggunakan potensi kekuatan kosmonya tersebut, Mylok, asisten Elman, mengantarnya ke salah satu Saint Eagle Silver bertopeng misterius bernama Merin, yang berada di atas tebing yang sangat tinggi. Setelah dengan penuh perjuangan untuk menaiki tebing tersebut, meskipun gagal memecahkan sebongkah batu di pengetesannya dengan Merin, namun setelah melihat ketulusan Seiya yang bahkan gak berharap untuk jadi seorang Saint, Merin pun menerimanya sebagai murid dan memulai pelatihannya. Sementara itu di markas Gurad bersama partnernya Nero, Cassius yang dendam terhadap Seiya pun dengan sukarela jadi cyborg demi memperoleh kekuatan supernya seperti pasukan Gurad lainnya. Di mansionnya, Sienna mendapatkan penglihatan masa depannya lagi, yang membangkitkan kekuatan Athena yang sangat besar tanpa terkendali sehingga menghancurkan seisi kota dan menelan banyak korban. Di sisi lain, salah satu asisten Elman yang sebelumnya mengorbankan diri untuk mengulur Seiya kabur dari pasukan Gurad, saat ini disiksa habis-habisan untuk mengorek informasi tentang Sienna dan Seiya oleh Nero menggunakan kekuatan ilusinya. Singkatnya, setelah hari demi hari Seiya melatih fokusnya, bermeditasi dan mengendalikan energi di dalamnya, dan memulai menguasai bermacam-macam teknik bela diri, dan mulai bisa mengontrol kekuatan kosmonya sampai bisa memberikan sedikit perlawanan pada Merin. Di saat ini akhirnya Leontine-nya berubah menjadi sebuah box dan berhasil bertransformasi jadi setengah armor level 1 alias Zirah Bronze pertamanya dengan energi kosmo membentuk Pegasus, yang itu membuktikan bahwa dirinya pantas dan layak menjadi seorang kesatria suci alias Saint. Setelah dinyatakan berhasil, dengan kekuatannya yang kini semakin menajamkan ingatannya, sehingga Seiya dapat mengingat saat-saat ketika kakaknya diculik Gurad, yang dimana Elman ternyata bagian darinya juga. Dibutakan oleh amarah, armornya tersebut pun seketika memudar. Sesampainya di mansion, Sienna yang berusaha untuk meluruskan kesalahpahamannya tersebut pun membawanya keluar dari mansion, yang mana tindakannya tersebut sangat rawan untuk dilacak Gurad. Tapi dari penjelasannya terungkap, penyebab kejahatannya tersebut yang adalah karena sewaktu ia ditemukan oleh kedua orang tua angkatnya,
Sienna bayi tanpa kendali menghancurkan lengan Gurad sampai sekarat, dan sejak itu Gurad membenci dewa. Namun dengan Elman memanfaatkan armor emas milik Saint Sagittarius, ia berhasil memulihkannya, tapi dengan begitu ia jadi bergantung pada Cosmo. Jadi itulah motif mereka menculik anak-anak yang berpotensi menjadi Saint, salah satunya Patricia, yang rupanya mereka melepasnya karena dirinya gak memiliki Cosmo, dan sengaja menjauhi Seiya yang memiliki Cosmo demi keselamatannya agar gak kena incaran Gurad. Di saat yang sama, Gurad bersama pasukannya menyerang kediaman Elman. Mengetahui hal tersebut, mereka pun bergegas ke mansion. Meskipun awalnya Mylock bisa mengimbangi beberapa cyborg Gurad dengan senjata khususnya, tapi karena kalah jumlah, tentunya mereka kalah. Dan Elman sayangnya berakhir mati sia-sia setelah meledakkan bom bunuh diri dan menghancurkan mansion mewahnya tersebut. Juga Seiya yang gagal melindungi Sienna karena kehilangan Cosmonya, sehingga nggak dapat menandingi Cassius yang menantangnya duel. Di markasnya, Sienna yang tertangkap pun dengan teknologi khusus yang menyakitkan, dan para ilmuwannya Gurad menyerap kekuatan Athena dari dirinya. Dari rasa kekecewaannya dan ketidakberdayaannya tersebut, Seiya membangkitkan kekuatan Cosmonya lagi, dan bersama Mylock segera menuju markas Gurad. Mendengar anaknya menjerit kesakitan, Gurad mulai gak tega dan bimbang dengan tindakan jahatnya ini, yang pada akhirnya ia pun luluh dan ingin menghentikan prosedurnya ini. Tapi partnernya Nero yang kesal dan masih teguh terhadap pendiriannya, melumpuhkan Gurad dengan segera, serta mencuri Leontin Sagittarius-nya. Kayak konyol banget gitu, nggak punya pendirian, tiba-tiba berubah pikiran di akhir-akhir. Sesampainya di sana dengan terjun dari pesawatnya, Seiya yang telah upgrade jadi armor silver dengan mudah mengalahkan para pasukan Gurad dan Cassius yang menghalanginya dengan sekali serangan. Yang kemudian pertarungan epik ala-ala animenya tak terhindarkan antara Nero yang ternyata seorang Saint juga, yaitu Saint Phoenix Armor Silver. Meskipun di awal dirinya lebih mendominasi, dengan adu serangan energi Cosmo akhirnya pertarungan berakhir seimbang. Tapi tepat di saat itu pula, di luar kendali, Athena bangkit dari tubuh Sienna dengan gaun dan tongkatnya, mengeluarkan pusaran energi Cosmo ungu super dahsyat hingga menghancurkan beberapa properti. Bahkan Nero yang berniat menyerangnya gak bisa sedikit pun menyentuhnya dan langsung terserang balik hingga armornya hancur. Tapi Seiya yang berusaha menyadarkannya tetap mendekatinya sebisa mungkin dengan beberapa kata motivasi, dan akhirnya ia berhasil menyentuh hati Sienna di dalam sana. Sehingga Sienna dengan usahanya akhirnya berhasil mengendalikan kesadarannya kembali. Dengan perubahan rambut ungu Athenanya dengan Cosmonya yang kini bisa sedikit dia kendalikan, Sienna menggunakan kekuatan penyembuhan Athena untuk memulihkan secara penuh lengan Gurad seperti semula. Walaupun saat ini mereka menang, bahaya tetap mengintai Sienna selaku reinkarnasi Athena dari Saint jahat. Ia pun masih berencana untuk mengumpulkan para kesatria Saint baik untuk melindungi dirinya juga planet bumi ini. Tapi karena berkat Seiya lah mimpi buruknya nggak terjadi dan dirinya bahkan jadi bisa mengendalikan kekuatan Athenanya, Sienna pun memperbolehkannya untuk sementara waktu gak selalu di sisinya sebagai pengawal untuk mencapai tujuannya menemukan kakaknya Patricia. Tamat.